Menjelang tahun politik 2020, grup baru bermunculan di WhatsApp atau di Facebook. Itu bagus karena dia mau bicara tentang pemimpinnya. Itu konyol karena yang dibicarakan tidak didengar orang lain. Dibentuk itu bisa jadi disuruh oleh calon atau oleh kesadarannya sendiri. Kesadaran sendiri bagus tuh. Ponten 9 bisa 8. Kalau disuruh oleh kandidat, pontennya 9 juga untuk dia. Yang terlibat pontennya 4. Makanya lihatlah dengan jernih ini apa tujuannya. Begitu grupnya ada, kita masuk, lihat. Jangan langsung emosional, jangan langsung hidup si A, hidup si B. Jangan dulu, tahan diri dulu. Kalau mau aktif atau lihat-lihat saja. Kalau Anda jadi tim di grup itu, jelas-jelas itu tim sukses, tidak apa-apa. Biasa itu, corong. Biasalah. Nah, grup-grup ini akan menyita waktu. Hari ini kita lebih disibukkan oleh postingan di grup-grup daripada orang per orang. Bahkan ada orang yang punya 2 HP. Ini untuk urusan orang per orang, ini untuk sering grup. Dibuka 1 jam tidak dibuka, isinya sudah 1321. 2 jam tidak dibuka, isinya 3002. Nah, kayak gitu. Luar biasa panjangnya. Panjang sekali. Aktifnya luar biasa. Jadi, itu baik bagi sebagian orang, tidak bagi sebagian orang. Sosialisasi calon-calon di grup-grup WhatsApp itu ada efektifnya, ada tidak. Sebab orangnya beririsan. Bisa jadi saya adalah pendukung calon A, tetapi anggota grup di B. Saya iya-iyakan saja, bocor A kepada B, B kepada C. Ini rentan. Nah, kadang kita diambil-ambil saja sebagai anggota. Kita nggak tahu. Dikirim-kirim foto, udah penuh Facebook kita, udah penuh WhatsApp kita, udah penuh HP kita. Tidak komunikatif. Tidak komunikatif. Jadi, cara menaklukkan orang menurut saya bisa melalui media sosial itu, bisa, tetapi yang pelanggan loyal saja, seperti tak berubah dia, apapun yang terjadi tetap dia itu pelanggan loyal. Tapi pelanggan tidak loyal, konsumen yang tidak loyal, dia bisa berpindah-pindah. Nah, swing voter namanya di dunia politik. Itu yang dicari oleh media sosial, tapi bisa dapat, bisa tidak, tergantung cara dia mengelola. Tapi yang paling benar itu memang di darat, di tanah kita bertemu. Nah, sebentar lagi nih akan, wah luar biasa nih. Bupati, wali kota aja berapa dipilih di Sumatera. Itu punya grup WhatsApp semua. Saya pasti akan dimasukkan juga nih. Gubernur, masuk semua nih. Semua masuk dan kita bisa membaca petanya. Ya, makanya kalau kita masuk semua grup itu, kita akan tahu kita harus trenen. Trenen itu bukan apatis, tidak mau ikut sama sekali, tidak. Tetapi melihat bagaimana dia bergerak, angin itu kemana bergerak. Ya, itu. Jadi bisa jadi kita sepi sendiri memihak pada si A karena menurut kita dia yang akan menang. Dan di WhatsApp itu sangat banyak grup. Tiap orang punya banyak grup, ada 10, 20, 25 atau bisa 100 grup. Dan sebagian besar anggotanya itu aja, tapi sebagian lain baru sama sekali. Dan sering bertengkar di situ, dan sering bersilaturahmi di situ. Dari segi kebudayaan, banyaknya grup ini adalah pertanda bahwa telah hidup dinamika di luar dunia yang sebenarnya ini. Ada dinamika lain di dunia maya, baik di Facebook, di Twitter, di WhatsApp, di YouTube, mana lagi. Itu adalah hal baru di luar apa yang dibangun secara berabad-abad itu, seiring dengan perkembangan mata uang. Jadi sekarang uangnya uang plastik, sekarang dunia IT, dunia maya, dunia kita ini serasa sepi. Padahal akar persoalan di dunia ini. Satu hari setelah ini, semua grup-grup ini akan pulang membangun kebudayaannya. Kebudayaan kita ini akan kering kalau dia tetap berada di dunia maya. Dia harus masuk lagi ke dunia nyata ini. Bangunlah di situ dialektika, bangunlah di situ perdebatan,
bangunlah inovasi-inovasi di dunia itu, bawa kembali ke tanah, dan dengan demikian kebudayaan akan tumbuh dengan baik juga di Minangkabau. Tetap di sana saja tanpa dia dibawa ke tanah, dia akan menjadi hal yang aneh di dalam masyarakat kita. Sesuatu yang aneh biasanya akan dikagumi atau dibenci. Lapau itu ada moderatornya. Lapau itu ada senyumnya. Lapau itu ada gamaknya. Lapau itu ada intonasi. Sementara di dunia medsos itu tidak ada intonasi, tidak ada gamak. Jadi dari bahasa tubuh, dari senyum, dari apa, kita sudah tahu, oh ini seperti ini. Kita bisa berdialog face to face, jadi jelas duduk masalahnya. Ini dunia yang bisu. Medsos itu dunia yang bisu, yang bersuara sendiri menurut pola dia, bukan menurut pola kemanusiaan. Ada teman saya dari Belanda, Dr. Suryadi di Leiden University, garah di Lapau itu garah kudo dan ketawa-ketawa. Memang seperti itu. Dia cobakan kalimat-kalimat garah di Lapau ini ke dalam media sosial, tersinggung orang. Ih kasar nama Jo. Atau juga kecap buka sama lo jadi Lapau. Di Lapau itu kaki kemari ya. Gini di Lapau. Atau ke sini. Nah. Di media sosial enggak. Garanya gara kudo karena orangnya sudah sangat akrab. Di media sosial biar baru-baru ada yang di Jakarta, ada yang di Jambi, ada di Palembang, ada di Makassar, banyak di Padang, dan di Masraya. Lalu kita muncul dengan garanya. Oh, orang tersinggung. Di media sosial orang gampang tersinggung, di media sosial orang yang gampang menyinggung. Di Lapau itu tidak ada. Di Lapau itu raso ya preso. Bahasanya bahasa sastra Minangkabau, tradisi. Bagus. Wang lah si potong dapat cincin Pak Dan. Nah, kayak gitu. Wang bentuk kayu di kabecin Pak Dan sejak mendepek kau. Aneh kayak gitu. Jadi ada sindiran-sindiran, ada kiasan-kiasan yang kalau kita berkias di dunia HP ini banyak orang nggak tahu apa nih maksudnya katanya. Ya sudahlah. Mati mencit dalam lubang nggak tahu dia. Apa di Lapau orang tahu. Kalau nggak tahu anda ngayo yang kecengkang lo. Ketika di media sosial kita mau mengatakan itu, postingan lain udah masuk pula. Karena orang bergeduruh bentuk pintu tol, kayak pintu tol mau membukakan isi kepala di tol. Ya seperti itu. Pertama harus hati-hati. Berkata pelihara lidah, berjalan pelihara kaki. Itu yang penting udah diajarkan dulu sebelum HP ini ada. Sudah diajarkan. Nah itu dia. Berkata itu bisa menulis kan, maksudnya apa yang ditangkap orang lain. Hati-hati aja menulis, membalas percakapan orang, lihat-lihat siapa anggotanya, jangan banyak garah terlalu kasar, nanti orang tersinggung. Kalau orang tersinggung dia bisa mengadu dan kaduan ke polisi. Nah, gitu. Usahakanlah seperti itu. Seperti wartawan menurunkan berita, dari dulu sudah dibilang tapi tidak percaya juga. Wartawan itu dibuat oleh wartawan, diperiksa oleh redaktur, dibaca lagi, dibaca oleh redaktur pesana, dibaca oleh Pimret, baru diturunkan. Setelah diturunkan ada layoutnya, dibaca lagi, ini salah enggak, ini ada sudah cukup nih rupanya. Seperti itu. Kalau di media sosial ini dia yang punya HP, dia yang punya kata-kata, dia yang memposting, dia yang tanggung jawab sendiri. Habislah. Jadi hati-hatilah dengan HP-mu. Semahal apa, semakin mahal HP, semakin hati-hati jangan terjatuh. Tapi bukan itu hati-hatinya. Hati-hati menggunakannya. Sip.